Selamat datang di part 13. Kita akan membahas tentang false positive menggunakan metode yang sebelumnya kita menggunakan metode background flux. Di false positive ini kita akan menggunakan metode pixel level light curve plot. Oke, langsung aja kita bahas codingannya. Semoga kalian tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan penjelasan saya tentang codingan Python ini. Oke, pertama-tama kita seperti biasa kita akan menginstal beberapa modul dan import modul-modul yang diperlukan di Python. Kemudian di sini saya ada 3 contoh DIC ya. Di sini saya akan mencontohkan yang bukan false positive. Kemudian uh, kalian bisa coba TIC yang lain, yang mana TIC-nya false positive, yang mana pertama ini ada TIC berikut. Ini adalah false positive gerhana sistem bintang biner. Kemudian yang TIC ini adalah TIC yang false positive juga, yang mana ini asteroid lewat di depan sudut pandang pengamat. Dan di sini di tutorial ini saya nggak akan membahas tentang false positifnya, kalian bisa coba sendiri, sekalian belajar sendiri. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang yang normal, yang bukan false positif. Oke, di ini kita menggunakan TIC yang sebelumnya kita gunakan, sering sekali nih kita gunakan ya. Kemudian kita seperti biasa kita download target pixelnya untuk melihat aperture dari pixel yang kita amati. Oke, kita tampilkan pixelnya, kemudian kita download yang sektor 23, satu sektor aja. Kemudian seperti biasa kita juga tampilkan sinyal light curve-nya ya, sektornya juga disamakan. Kemudian ini adalah tampilan dari pixel, ini tampilan dari pixel pas pengamatan itu ya. Jadi ini di sektor 23 pada waktu pengamatan. Dan ini seperti biasa, ini warna merah ini seperti target bintangnya. Ini juga ada bintang lain di sini, cuma yang kita amati adalah yang di dalam kotak merah ini, atau aperture-nya ini fokus di sini. Makanya dia nanti kita bakal mengekstraksi data yang ada di dalam aperture ini atau yang ada di dalam kotak merah ini. Oke, jadi di sini nanti kita akan yang sebelumnya kita melihat perbandingan antara apa yang terjadi di background ya, sinyal yang terjadi di background dan yang ada di dalam aperture atau di dalam kotak merah ini. Sekarang kita akan membandingkan setiap pixelnya. Jadi di sini dimensi pixelnya adalah 11 kali 11 ya. Ini jadi setiap satu pixel kita lihat perubahan sinyal fluxnya, perubahan sinyal peredupan cahayanya saat di sekitar transit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat apakah di pixel lain ini terjadi perubahan sinyal juga atau tidak gitu ya. Yang bukan false positive seharusnya tidak ada perubahan sinyal atau peredupan cahaya kecuali di dalam aperture ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini kita seperti biasa kita udah sering melihat sinyal peredupan ini ya. Ini TIC yang sering kita gunakan. Di contoh ini saya akan mengambil data yang di sini ya. Nah di sini di transit kedua, kalian bebas sih mau milih transit yang berapa, transit yang ke sini juga boleh, cuma di contoh ini saya contohkan di transit kedua, nilainya itu di sekitar ini ya, 1931,56. Oke, nah nanti kalau kalian coba yang false positif yang lain ya, ini juga disesuaikan ya, disesuaikan di transitnya di sinyal perubahan fluxnya ya. Oke, nah di sini ada fungsi lain, cuma saya nggak akan show code. Mungkin kalian bisa cek aja di traktir saya, tinggal download dan tinggal play. Ini nggak ada yang perlu dirubah. Ini salah satu fungsi pixel level light curve dan ini nggak bisa dirubah-rubah ya. Ini fungsi coding patennya, kurang lebih seperti itu. Nah di sini kita seperti saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu kita nggak ngambil seperti ini ya, 27 hari, ini kan satu pixel, jadi 27 hari
di sini ya, ini sekitar sini di 27 hari kita nggak ngambil, cuma kita ambil di sebagian uh, di sekitar waktu yang kita perubahan flux yang kita ambil itu di sekitar sini aja, jadi nggak semuanya kita ambil. Nah di sini hasilnya adalah kita bisa melihat perubahan flux saat transit. Nah di sini kita lihat di warna kuning ada dua, cuma yang jadi targetnya adalah yang di sini ya. Ini TIC yang kita amati yang di dalam aperture tadi, yang ini ya. Nah ini kan ada dua bintang, cuma yang kita amati yang ada di dalam aperture. Nah ini ada terjadi perubahan flux atau peredupan flux, dan di sini juga ada bintang lain, cuma dia nggak ada perubahan flux ya saat di sini terjadi perubahan flux atau transit exoplanetnya. Dan kita bisa lihat di sini di background setiap pixelnya di sekitar saat transit terjadi transit itu semuanya tidak ada yang mengalami perubahan drastis ya. Ini tidak ada yang mengalami perubahan drastis, meskipun ada sebagian kecil ya, ada sebagian kecil yang sepertinya aneh gitu, tapi mayoritas sinyal yang di sekitar transit pixel levelnya atau perubahan fluxnya itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, atau tidak ada yang melonjak signifikan atau turun signifikan, itu tidak ada mayoritasnya ya. Dan ini adalah sinyal yang kita cari, dan ini salah satu bentuk konfirmasi juga selain background flux untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah benar-benar exoplanet dan bukan objek luar angkasa lainnya atau kejadian luar angkasa lainnya. Dan itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Kalian bisa coba sendiri nanti false positif yang gerhana sistem bintang biner itu nanti sinyalnya bakal ada yang perubahannya signifikan, naik turunnya signifikan, kemudian ada yang TIC buat asteroid ini juga ada nanti pasti perubahannya ada yang signifikan, nggak seperti ini. Jadi ini di backgroundnya juga tidak ada perubahan sinyal yang signifikan selain di dalam aperturnya atau di dalam kotak merahnya tadi. Dan ini adalah sinyal yang kita cari. Ini sudah termasuk sinyal yang kita bisa konfirmasi bahwa ini bukan false positif, dan lebih besar kemungkinannya ini adalah exoplanet setelah kita lewati sebelumnya menggunakan false positif metode background flux, selanjutnya false positif menggunakan metode pixel level light curve. Dan kita masih akan lanjut lagi di episode 14 tentang false positif. Ikuti aja terus tutorial ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di part 13. Bye bye.